pemirsa, apa kabar? Senang kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Simak baik-baik karena kami punya banyak informasi bagaimana caranya untuk hidup dengan cara yang sehat, tapi harus tepat caranya ya. Nah, bakal banyak yang akan kita pelajari di episode kali ini, pemirsa. Dan tentunya saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ibu-ibu cantik, ada Mbak Lula dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Salam sehat. Oke, dan bersama saya ada seorang bapak yang datang ke Go Healthy karena punya masalah dulu dengan gula darah yang sangat tinggi, pernah mencapai 500, tinggi sekali. Ada Pak Mulyono, didampingi sang istri ada Ibu Elis. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Yakin Pak sehat Pak? Insya Allah. Oke. Nah, Pak Mul ini adalah seorang kepala sekolah ya Pak ya? Iya. Masih aktif nih Pak? Masih. Sekolah menengah pertama, SMP berarti ya? SMP. Gimana Pak menangani anak-anak muda zaman sekarang Pak? Gen Z mungkin sekarang ya? Ya. Gimana tuh? Kita menerapkan disiplin positif gitu ya. Disiplin positif seperti apa Pak? Mencoba menghindari untuk tidak memberikan sanksi. Oh gitu. Tetapi kita akan mencoba memberikan beberapa hal terkait dengan pemahaman bagaimana kita selalu melakukan hal-hal positif gitu. Nah ini hebatnya seorang tenaga pengajar ya, selalu bisa mengikuti perkembangan. Dinamis ya. Gimana caranya? Kalau Mbak Lula nggak bisa harus. Gimana caranya itu Pak? Karena memang sanksi juga tidak pernah mendidik begitu ya. Karena di dalam record anak-anak itu akan menjadi sebuah catatan tersendiri bahwa sanksi adalah terus ya. Terekam bahwa itu sebagai solusi, padahal tidak gitu maksudnya. Oke. Jadi kalau disiplin positif lebih banyak anak-anak itu menginspirasi satu anak ke anak yang lainnya. Mungkin karena pekerjaannya berat, stresnya tinggi, pernah membuat beliau punya masalah kesehatan. Tapi sebelumnya, mumpung Pak Mul lagi ada di TV, boleh Pak disapa murid-muridnya, guru-gurunya di SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Silakan Pak Mul. Ya. Halo anak-anak sekalian dan guru-guru sekalian, saya sedang di Metro TV terkait dengan bagaimana kemudian cara hidup sehat. Dan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semuanya, bagaimana kemudian kita selalu melaksanakan hal-hal yang baik terkait dengan hidup sehat. Wah, keren. Oke. Nah pemirsa, supaya kita bisa kenal dengan Pak Mul, bagaimana riwayat kesehatannya, kita saksikan tayangan yang satu ini. Mulyono Sobar. Ia merasa sangat bersyukur menjelang lansia, kesehatannya sudah jauh membaik. Sebab beberapa waktu lalu, Mulyono sempat jatuh sakit karena diabetes dan juga kadar kolesterol yang tinggi. Dulu sekitar tahun 2015 itu saya merasakan lemas, kemudian pepegel dan sebagainya. Ternyata memang terkena dengan namanya diabetes. Iya. Kurang lebih 500. Aktivitas kita terganggu dengan hal-hal yang kemudian yang saya rasakan pada saat itu. Sejak itu, ia lebih memperhatikan pola hidupnya. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Mulyono juga rutin menggunakan teknologi laser. Ternyata teknologi laser itu memberikan manfaat. Daya kerja saya semakin tinggi, semangat semakin tinggi, kemudian juga lemah, letih, lesu dan sebagainya juga semakin tiada dan sebagainya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada teknologi laser yang sudah membantu saya di dalam melakukan proses aktivitas saya sehingga saya bisa tetap dalam kondisi yang bugar. Terima kasih teknologi laser. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hidup sehari-hari mengajar ke sekolah menghadapi murid dengan segala tugasnya, tapi tubuh kita punya masalah. Gula darah 500-an, trigliserida 400-an. Itu mengganggu nggak Pak dalam keseharian Bapak dengan angka yang tinggi itu Pak? Awalnya kan saya abai begitu ya. Diabaikan. Karena produktivitas. Ya karena sibuk lah ya, jadi diabaikan ya. Tapi pada suatu saat kemudian saya ke undangan, ada terasa sekali luar biasa sakit kaki dan hampir Pak. Ya, pegel-pegel yang hampir tidak bisa jalan gitu maksudnya. Di situ kemudian kita cek ternyata memang gulanya sudah tinggi. Terbayangkan tadi dari cerita Pak Mul ya, ternyata hidupnya tidak nyaman. Bagaimana mau nyaman? Gula darah 500. Dan ingat pemirsa, gula darah yang tinggi, diabetes adalah induk dari segala macam penyakit. Untung gula darah tingginya belum menjadi komplikasi. Tapi itu masalah dulu ya. Pak Mul sadar ini nggak bisa dibiarkan ya, nggak bisa dibiarkan. Jadi harus dicari solusinya. Solusi seperti apa? Nah, sabar karena sekarang saya mau ngetes dulu pengetahuan dari Pak Mul dan juga Ibu Elis dan juga Anda pemirsa, silakan dijawab dengan benar atau salah ya. Jangan-jangan ini nyambung juga dengan pengalaman pribadi dari Pak Mul. Pak Mul silakan dijawab. Ya. Tidur menyebabkan gula darah
sulit terkendali. Apakah ini pernyataan benar atau salah? Benar. Susah tidur itu kan sebenarnya artinya durasi tidur kita kan berkurang sebetulnya. Betul. Nah durasi berkurang itu akhirnya memang pada siang hari, pagi hari itu kita banyak lemas, ngantuk dan sebagainya. Jadi memang ada relasi, ada korelasi antara kurang tidur sama gula darah yang dan meningkat. Kita sering cek pada saat kemudian kurang tidur dan sebagainya, ternyata memang gulanya tinggi. Oke. Jawabannya benar atau salah sih Mbak Lul? Jawabannya tepat, Pak. Nanti kita kasih alasan yang lebih jelas barangkali ya, Pak ya. Jadi begini, kalau Bapak kurang tidur, tubuh ini mengeluarkan hormon stres yang namanya kortisol. Si hormon stres ini salah satu yang efek sampingnya adalah dia meningkatkan kadar gula darah. Jadi kalau Bapak mengatakan setiap saya kurang tidur, saya cek gula saya tinggi, yes Pak, memang udah jalannya ke sana Pak. Karena si kortisol ini akan meningkatkan si gula darah kita. Setelah meningkat pun, udah pakai obat dan lain-lain pun dengan sendirinya akan susah mengendalikan kadar gula dalam darah kita. Tapi di sisi lain, waktu kita kurang tidur, ada lagi efek lain yang tidak asik sebetulnya. Tubuh kita akan mengalami resiko peningkatan terjadinya resistensi insulin. Jadi kurang tidur ini walaupun buat orang yang tidak punya diabetes gitu ya, dia tetap saja berpengaruh yang jelek sekali karena bisa menyebabkan resistensi insulin. Berarti kurang tidur dalam jangka waktu lama akan menyebabkan seseorang yang sudah punya turunan diabetes keluarlah si diabetesnya. Jadi kurang tidur bukan pilihan Pak buat yang kena diabetes ataupun barangkali yang masih sehat nggak punya penyakit apapun. Pemirsa diingat, tidur harus cukup dan berkualitas. Jadi untuk pernyataan kurang tidur menyebabkan gula darah sulit terkendali adalah sebuah pernyataan yang benar. Yuk tidur yang baik, yang berkualitas ya. Dulu gula darahnya pernah mencapai 500 tinggi sekali. Sekarang setelah pakai laser jadi berapa Pak? 109 tanggal 11 kemarin kita cek itu 193. Tadi gula darah, sekarang trigliseridanya setelah pakai laser, Bapak ingat angkanya berapa sekarang? Selalu di atas 200 sih sebenarnya. Jadi sekarang 130. Bagus. Tadinya sempat 400 Pak. Ya, trigliserid 400 sekarang? 137. Saya punya ilustrasi darah yang normal dengan darah yang kental dialami oleh orang dengan sindroma metabolik. Nah, kita sama-sama lihat ya, darah yang normal nih yang baik nih, cantik jalannya. Dia terpisah, lancar, terpisah satu dengan yang lainnya. Bulet-bulet, Pak. Kalau misalkan perut Anda buncit, tensinya tinggi, kolesterol tinggi, diabetesnya tinggi, atau trigliserida tinggi, aliran darahnya menjadi menempel satu dengan yang lainnya. Dia cenderung bergerombol. Masalahnya yang bergerombol ini belum tentu baik. Kenapa? Karena dia cenderung membentuk gumpalan-gumpalan darah. Aliran darah yang tidak lancar ini cenderung membentuk gumpalan-gumpalan darah. Gumpalan darah yang menyangkut di pembuluh darah kecil, misalkan di jantung, nanti berakibat serangan jantung. Nyangkut di otak, nanti jadinya serangan stroke. Dengan menggunakan teknologi laser, gumpalan darah ini kita uraikan sehingga aliran darah menjadi lancar. Ketika aliran darah Anda menjadi lebih lancar, otomatis pengantaran nutrisi, oksigen, dan juga obat-obatan ini dapat bekerja lebih optimal. Makanya gak heran Pak Mus setelah konsumsi obat, setelah gunakan teknologi laser dan menerapkan gaya hidup sehat, gula darahnya bisa lebih terkendali. Trigliseridanya juga bisa menjadi lebih baik. Teknologi laser ini akan membantu tubuh kita. Di sel itu ada satu bagian yang namanya mitokondria. Mitokondria itu kayak dapurnya si sel itu. Jadi kalau Bapak makan yang berhubungan dengan karbohidrat apapun juga, misalnya di rumah ya, dia masuk ke dalam tubuh kita nanti diserap dalam bentuk glukosa di dalam darah. Nah, glukosanya itu kan mau dipergunakan buat jadi energi. Nanti biasanya kalau glukosa masuk, glukosa naik, nanti alarm bunyi. Oh, insulin disebutin. Oke, insulin keluar ya karena glukosa udah banyak di dalam darah. Waktu insulin keluar, insulin akan membuka pintu supaya nanti si glukosa bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini ada gambaran di sini. Kalau glukosa masuk ke dalam sel, nanti glukosa barengan sama oksigen, dia akan diubah di dalam mitokondria ini untuk jadi ATP. ATP ini adalah adenosin trifosfat, nama kerennya. Tapi sebetulnya dia adalah molekul yang bawa energi, Pak.
Tadi Bapak mengatakan, saya waktu pas lagi tinggi-tingginya gulanya saya nggak punya tenaga. Exactly Pak, karena gulanya nggak diubah di mitokondria buat jadi kemudian ATP. Jadi gulanya tetap gula aja dalam darah kita. Sementara gula dalam darah itu permasalahannya akan merusak semua pembuluh darah kita. Waktu dia nggak jadi ATP, kita nggak punya tenaga Pak. Padahal setiap sel dalam tubuh kita ini, waktu dia mau bekerja, di mana aja dalam tubuh kita, dia butuh ATP. Dan glukosa ini akan diubah harusnya jadi ATP. Kalau nanti berlebihan, kalau berlebih, dia akan kemudian disimpan dalam bentuk glikogen. Kalau misalkan sekarang nggak bisa diubah sebetulnya, kan nggak ada nih ATP-nya, teriak-teriak, glukosanya ada. Nah baru tuh Pak, lemesnya keluar, semua yang nggak enak, pegelnya keluar. Karena tadi glukosanya diam di dalam darah, nggak diubah. Nanti dengan teknologi laser ini, mitokondria akan mengubah lebih banyak lagi glukosa untuk jadi ATP. Karena itu pemirsa, kenapa kalau kemudian setelah pakai teknologi laser, kok rasanya badannya jadi lebih semangat ya, ngomongnya lebih semangat. Karena sebetulnya ATP-nya lagi banyak-banyaknya, bisa melakukan semua aktivitas dengan sebaik mungkin. Moodnya juga jadi jauh lebih baik. Nah pemirsa, satu lagi nih, karena kita sekarang berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ibadahnya juga banyak. Jangan sampai nggak punya tenaga buat melakukan ibadah. Kalau gitu pakai teknologi lasernya satu nih pas lagi sahur. Nanti kemudian pakai lagi sekali lagi nanti setelah buka. Apa sih yang didapatkan? Sepanjang hari kita punya tenaga untuk beribadah. Jangan lupa, walaupun setelah buka masih ada tarawih kan yang panjang itu ceritanya. Dan butuh tenaga juga supaya ibadahnya lancar dan kesehatannya bisa terjamin dengan baik. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit bisa membantu mengendalikan kadar diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti serangan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan masih banyak lainnya. Jadi pemirsa, ikuti langkahnya Pak Mul, take action sekarang juga. Ayo dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat untuk hidup sehat, dapatkan promo-promo, juga ada cicilan 0% loh. Ini ya, supaya Anda semakin mudah mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun AccuLaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan itu hanya ada di Gogomol. Ya, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Pemirsa, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kita lanjutkan belajar dari kisahnya Pak Mulyono yang punya gula darah yang tinggi dan juga trigliserida yang tinggi. Tapi itu dulu ya. Sekarang sih sudah aman karena sudah menggunakan teknologi laser. Kira-kira kebiasaan apa yang membuat Bapak dulu gula darahnya tinggi, Pak? Yang pertama dari sisi makanannya. Kenapa makanannya? Favorit saya itu kan bala-bala, bakso. Waduh, bala-bala. Bala-bala itu gorengan ya? Bala-bala itu bawaan lah ya. Bawaan. Gorengan seneng ya? Ya, sebenarnya dulu kan hampir setiap pagi itu pasti konsumsi itu. Setiap pagi. Oke, jadi makanan nggak dijaga ya, ngaku ya Pak? Ya, makanan nggak dijaga. Tapi turunan ada Pak? Ya, vertikalnya ada. Oh, dari ayah, dari ibu? Dari ibu. Gula darah tinggi juga? Ya. Oke, gula darah tinggi, genetiknya ada, makan nggak dijaga. Olahraga nggak Pak dulu Pak? Rutin nggak Pak olahraganya dulu? Olahraga iya, tetapi tidak rutin. Oke, olahraganya juga nggak bagus. Tidur juga, tadi kan nggak bagus ngaku ya. Tidurnya nggak bagus, kenapa? Karena gula darahnya tinggi. Terus stresnya tinggi nggak dulu nggak Pak? Ada bagian itu ya. Ada ya? Ada bagian itu. Yang tadi saya tanyakan itu adalah 4 pilar pola hidup sehat Pak. Makan, olahraga, tidur, dan manajemen stres. Dan bisa dibilang Bapak tidak melaksanakan 4 pilar hidup sehat ini. Makanya wajar kalau gula darahnya tinggi, trigliseridanya tinggi. Sekali lagi, itu dulu. Sekarang udah pakai laser, sudah bisa aman terkendali. Nah sekarang Ibu nih, kalau Ibu ada ketidaknyamanan apa dalam tubuh Bu? Telapak kaki sakit. Sakit? Iya. Dipakai napak sakit? Iya, Masih ini? masih. Lah, kenapa katanya? Periksa ke lab nggak? Belum sih. Kemarin baru beli obat di apotek, dikasih obat apa sih, asam urat aja. Tapi alhamdulillah kalau minum itu agak enakan. Gitu. Tapi Ibu nggak periksa asam uratnya berapa? Kemarin periksa cuma 3,5. Oh, berarti asam uratnya bagus nggak dong. masalah. Berarti bukan asam urat dong. Iya, dikasih obat itu asam urat itu. Kalau Bapak sudah pakai laser rutin, Ibu juga harus pakai. Nah, Bapak rutin nggak? Rutin. Berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali kapan aja Pak? Pagi dan malam. Pagi dan malam. Ya. Ibu pakainya rutin nggak?
Sama, dalam seminggu ini udah rutin. Baru seminggu pakainya. Oh, udah terasa enak. oke. Ada perubahan yang dirasakan. Alhamdulillah ya. Bapak kalau misalnya dulu inget-inget lagi ya, awalnya dulu Bapak beli teknologi laser menggunakan Berkenalan ya. sama teknologi laser. Alasannya apa sih, Pak? Pertama memang ingin sehat sebetulnya ya. Karena memang pertama saya bahwa kalau tadi olahraga kurang kan begitu. Sadar ya. Dari sisi makanan juga memang tidak apa namanya, pilih-pilih gitu tidak ya, Pak, manageable ya. gitu ya. Nggak pilih-pilih dan tentunya kurang tidur juga. Nah artinya bahwa karena waktunya terbatas juga, saya berpikir bahwa teknologi laser ini bisa membantu gitu kan istilahnya, bisa membantu untuk mengantisipasi itu. Jadi inisiatif sendiri nih, Pak? Dulu ya, karena sebenarnya sudah 4 tahun yang lalu saya tahu sudah nonton, ini hampir setiap hari saya nonton. Oh, terima kasih penonton setia ini ternyata. Coba dibantu dijelaskan buat pemirsa dan juga Pak Mul dan juga Bu Elis di sini bagaimana teknologi laser bisa memperbaiki kesehatan kita, Mbak Oke, Lula. kita akan sama-sama lihat ya Pak ya. Sebetulnya kan Bapak sudah tahu nih ada ekstensinya ya Ya. Pak ya. Kalau Bapak pakai yang di tangan ada ekstensinya nih yang dipasang di dalam intranasal. Ini. Namanya intranasal, intranya itu kan artinya di dalam, nasal itu artinya hidung. Jadi memang Ya. ditaruhnya itu di dalam rongga hidung. Apa sih yang kita dapatkan sebetulnya? Kita mengetahui bahwa teknologi laser ini akan membantu memperlancar aliran darah. Terbayang tidak? Di dalam kepala kita itu banyak sekali pembuluh darah kecil-kecil, banyak sekali. Dan itu akan membantu semua aliran darah dalam kepala kita. Jadi apa saja yang akan dibantu? Semua yang dirasakan dari mulai sakit kepala, yang sinusitis, yang migrain gitu ya. Jadi kalau ditanyakan, tapi saya nggak ada keluhan apa-apa. Tidak apa-apa Pak, tapi pada dasarnya akan membantu aliran darah di dalam kepala kita supaya jalannya lancar semuanya. Seperti janji saya tadi, buat Anda para penderita diabetes, Anda membutuhkan apa yang namanya mikronutrien. Ya, karena selama ini kita seringkali fokus kepada makronutrien yang gede-gedenya aja. Jangan salah, mikronutrien pun penting. Jadi apa aja sih Mbak Preti yang dibutuhkan oleh para penderita diabetes itu nih mikronutriennya? Ada antioksidan, Oh, vitamin, ini. dan mineral. Ingat ya, untuk asupan para pengidap diabetes, ini nggak cuma melulu masalah gula atau karbohidrat. Ada mikronutrien yang harus dicukupi kebutuhannya agar gula darah Anda lebih terkendali dan juga menjaga tubuh Anda dari berbagai macam komplikasi. Yang dibutuhkan apa aja? Yang pertama adalah inositol, L-cysteine. Kedua, antioksidan ini berperan penting dalam metabolisme gula darah kita dan membuat tubuh kita menjadi lebih sensitif atau lebih peka terhadap hormon insulin yang kita produksi. Dampaknya adalah gula darah kita bisa menjadi lebih terkendali. Ada juga resveratrol dan alpha lipoic acid. Kedua antioksidan ini berperan dalam metabolisme lemak. Secara tidak langsung nantinya juga dapat berhubungan dengan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Dan juga ada alga merah yang mengandung astaxanthin, ada pine bark atau kulit pohon pinus, ada bunga marigold dan buah-buahan sitrus. Keempat ini nantinya dapat memiliki sifat antioksidan yang sangat kuat dan menjaga kesehatan pembuluh darah kita, mencegah progresivitas penyumbatan pembuluh darah dan dapat mencegah berbagai macam komplikasi dari diabetes. Itu aja belum cukup. Ada vitamin B1, B6, B12, 3 ini penting banget buat menjaga kesehatan saraf-saraf yang ada di kaki maupun di tangan untuk penderita diabetes. Ada vitamin A, vitamin D3, vitamin C, vitamin K. Belum lagi mineral-mineral lainnya pemirsa. Ada kromium, magnesium, boron, selenium, zinc. Banyak pemirsa. Bayangin tuh dari tadi saya sebutkan kalau mau cari satu persatu. Susah, bingung nyarinya pasti di mana ya. Nah, kita mulai lagi berarti ya, kalau kita mau pilih food supplement itu harus bagaimana makanan tambahan itu ya, suplemen tambahan. Pertama, harus lengkap supaya nggak banyak botol yang kita ambil Iya, ya. betul. Yang kedua, yang harus diingat-ingat adalah ini yang paling penting sebetulnya, adalah bagaimana sih daya larutnya. Kenapa ngomongin daya larut? Kenapa? Karena kalau misalkan dia tidak larut, tidak mungkin dia diserap. Berarti kalau daya larutnya misalkan cuma 50%, yang bisa diserap ya cuma 50% kalau keserap semua. Kalau kemudian sekarang ternyata yang namanya suplemen ini, food supplement ini ya, makanan tambahan ini ternyata paling banyak itu paling tinggi 20-50% daya larutnya. Berarti maksimal kita cuma bisa menyerap 50%. Kalau gitu cari yang di atas 50%. Ada tidak?
Ada mestinya ya. Kita mesti jeli untuk mencari bagaimana daya larutnya mesti tinggi supaya daya serapnya juga tinggi dan kita dapatkan semuanya. Tidak ada gunanya kalau kita lihat komposisinya misalkan magnesiumnya sekian, boronnya sekian, tapi ternyata daya larut itu cuma 20%, berarti kita cuma menyerap cuma sepersekiannya dari itu. Itu yang harus diingat-ingat oleh pemirsa semua. Kemudian juga pasti harus diingat bagaimana kemudian diproduksinya dengan cara bagaimana, apakah kemudian aman, kemudian apakah ini alami, jangan-jangan ada tambahan yang lain, jangan sampai ada tambahan obat di sana dan lain-lain. Jadi memang memilih food supplement atau suplemen tambahan ini pun juga harus benar caranya supaya mendapatkan yang paling optimal buat tubuh kita. Nah, jawabannya pemirsa adalah suplemen Evolife AS10. Lengkap segala kebutuhan nutrisi tubuh kita, lengkap ya. Saya sudah mengkonsumsinya dan saya rasa saya sudah merasakan manfaatnya, apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya. Kesehatan saya terus terjaga dan bukan hanya saya yang pakai ya, tapi juga keluarga saya kayak yang mama, bapak langsung ganti semua pakai ini aja. Jadi simple. Satu menggantikan semua. Satu menggantikan yang lain-lain ya. Nah, jadi pemirsa buat Anda nih yang sekarang sudah rutin menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser, tambah dong. Lengkapi dengan mengkonsumsi Evolife AS10 yang bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan. Jadi pas luar dan dalam terjaga kesehatannya ya. Nah, Bapak dan Ibu kan sudah pakai teknologi laser, ya, tinggal tambah nutrisi untuk tubuhnya ya. Jadi kalau lasernya untuk darah dan pembuluh darah, nah si nutrisinya dilengkapi oleh Evolife AS10. Oke. Pak Mul, Bapak sudah merasakan teknologi laser untuk kesehatannya? Ya, sudah. Sekarang Bapak silahkan diajak pemirsa, saudara, keluarga, kolega untuk juga menggunakan teknologi laser supaya ikut terjaga kesehatannya. Silakan Pak Mul. Manfaat teknologi laser itu luar biasa. Yang pertama bahwa dulu ketika saya kemudian kurang tidur, sekarang sudah mulai teratur dengan baik. Kemudian pada saat kemudian juga dulu sering pegal-pegal dan lain sebagainya juga sekarang sudah mulai hilang dan kemudian juga lebih berenergi. Nah ini memberikan manfaat yang luar biasa. Oleh karena itu saya mengajak pada rekan-rekan semuanya, teman-teman tenaga pendidik dan saudara-saudara semuanya untuk menggunakan teknologi laser sebab ini begitu banyak manfaatnya dan ini adalah untuk perilaku hidup sehat kita supaya memang tetap terjaga, aktivitas kita tetap maksimal, seperti itu. Kalau ternyata kemudian teknologi laser sudah menjadi bagian dari kehidupan Anda di bulan Ramadan ini, jangan lupa tambahkan makanan tambahannya, food supplementnya. Kenapa? Karena yang namanya antioksidan, kemudian vitamin dan mineral, biasanya kelupaan. Waktu buka puasa yang dikejar gorengan dulu ya Pak. Jangan. Kenapa? Kalau sampai terlewat, ayo tambahkan. Supaya memang selama bulan Ramadan ini kita benar-benar dalam keadaan sehat dan ibadahnya bisa maksimal. Nah buat Anda semua, jangan lupa yang namanya pola hidup sehat. Wajib. Harus dikerjakan. Tapi kan nggak mungkin 100% pola hidup sehat. Terus bagaimana? Ayo ambil teknologi, gunakan teknologi yang sudah tersedia dalam kehidupan ini untuk kemudian menjadikan pola hidup kita menjadi optimal, menjadi maksimal dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk hidup kita. Dan jangan lupa juga, ingat, nutrisi bukan cuma karbohidrat, protein dan lemak. Yang suka ketinggalan adalah biasanya antioksidan, vitamin dan mineral. Padahal kekurangan dari nutrisi yang sedikit ini ternyata bisa menyebabkan semua sistem tubuh kita tidak bekerja dengan optimal. Kalau gitu bagaimana? Tambahkan food supplement, suplemen tambahan, makanan tambahan dalam kehidupan kita supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi bisa biasakan gunakan teknologi laser dan tambahkan food supplement dalam kehidupan Anda yang memang mencukupi semua antioksidan, vitamin dan juga mineral. Terima kasih Mbak Lula buat penjelasannya, Mbak Preti juga terima kasih dan tentunya terima kasih buat Pak Mul, Bu Eli, sehat-sehat selalu. Jangan lupa rutin pakai teknologi lasernya Pak ya. Siap. Oke, nah pemirsa, lakukan pilar hidup sehat sekarang juga. Dan jangan lupa lengkapi usaha Anda dengan menggunakan dokter laser atau AccuLaser. Ini adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan ya. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Nah, sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita.
Manfaatnya kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, juga kolesterol kita yang tinggi. Bisa mencegah komplikasi yang terjadi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Nah pemirsa, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan cara menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan sebelah kiri. 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nah dari dalam, kesehatan juga perlu kita tingkatkan dengan cara mengkonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Sudah bisa memenuhi kebutuhan asupan harian vitamin dan mineral dan juga bahan ekstrak seperti resveratrol, citrus, astaxanthin, dan ekstrak kulit pinus dan juga lain-lain. Nah pemirsa, dokter laser dan Evolife AS10 ini bisa menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi ayo segera dapatkan paket dokter laser ataupun AccuLaser dan juga suplemen Evolife AS10 dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Call center Gogomol nanti akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya ya. Pemirsa, tidak pernah bosan saya mengajak kepada Anda sekarang juga atasi masalahnya, cegah komplikasinya dan tangkal radikal bebas untuk tingkatkan kesehatan Anda sekarang juga. Yuk semangat hidup sehat yuk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.